Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan baik, sehingga pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program kita Renungan Pagi Good News TV. Marilah kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari baru ini Tuhan, karena Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang malam sehingga pagi ini kami bangun dengan tubuh sehat. Dan kami mau mendengar firman Tuhan mendasari hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami, mampukan kami memahaminya dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi ini saya bacakan kepada kita dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, apakah Allah peduli kepada saya? Di tengah-tengah pergumulan dunia, masalah COVID-19 beserta dampak-dampaknya mengakibatkan banyak orang merasa khawatir dan mulai bertanya-tanya, apakah ada Allah yang mengasihi? Apakah ada Allah yang peduli kepada saya? Alkitab berulang kali menjelaskan kepada kita bahwa memang kita punya Tuhan yang maha baik dan tidak dapat disangkal. Setiap napas hidup kita adalah karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Semata-mata adalah karena kemurahan kasih sayang Tuhan kepada kita. Terus saudara, pemazmur pada bagian ini mengatakan bahwa jiwanya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ada nuansa kegersangan dalam hatinya yang merindukan Allah. Ada rasa hati yang pilu, sedih di dalam hatinya karena sangat merindukan Allah. Barangkali dalam kehidupan dan pergumulannya merasakan hari-hari yang sulit, penuh dengan pergumulan. Dan dia berkata dia ingin merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang akan menyegarkan kembali, menyejukkan kembali jiwanya. Sehingga dia mengatakan pada bagian ini bahwa dia seperti rusa yang merindukan air. Dia juga mengatakan pada ayat yang ketiga bahwa jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Dia? Demikianlah dia sangat merindukan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti saya katakan tadi bahwa banyak orang yang bertanya-tanya sekarang, adakah Tuhan yang peduli kepada saya dalam kesulitan, dalam penderitaan yang saya alami hari-hari ini? Saya pernah membaca sekilas cerita tentang seorang yang pergi ke berbagai daerah, bahkan sampai ke benua Amerika, belajar dan bahkan juga melakukan berbagai macam hal, tapi dengan prinsip dan keinginannya sebenarnya ingin bertemu dengan Tuhan, ingin mendapatkan suatu keyakinan hidup bahwa Tuhan setia, Tuhan mengasihi, Tuhan peduli kepadanya. Dan kemudian dia kembali dari sana dan dia tidak mendapatkan hasil. Dia merasa kegersangan dalam hatinya. Dia pergi ke Jepang, ke kota Nikko. Di sana banyak kuil-kuil. Dia mencoba mencari keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan untuk hidupnya. Dia juga tidak mendapatkannya.
kegersangan semakin mendalam dalam hidupnya. Lalu dia pergilah ke sebuah air terjun di atas gunung di daerah Jepang juga. Lalu dia menuliskan sepucuk surat bahwa aku telah mencari Engkau ya Tuhan kemana-mana untuk mengobati kegersangan hidup, tapi aku tidak mendapatkannya. Ke berbagai benua, ke berbagai negara, tapi aku pun tidak menemukannya. Sekarang saya akan mencari Tuhan ke dunia yang lain. Dan kemudian surat itu terletak di sana, dan saudara, apa yang terjadi? Dia meloncat dari ketinggian itu, air terjun itu, dan dia bunuh diri. Dan dia merasa berharap bahwa ketika dia mati, dia boleh bertemu dengan Tuhan untuk mengobati hatinya yang terluka. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak muda yang frustasi akhirnya datang ke sana dan melakukan hal yang sama. Setiap kali orang merasa frustasi, setiap kali orang-orang muda pada waktu itu yang merasakan kejenuhan dalam hidupnya, yang ingin mendapatkan penyegaran, yang ingin mendapatkan suatu jamahan Tuhan dalam hidupnya, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Lalu ketika dia tidak merasakannya dan mereka pergi untuk membunuh diri ke sana dan menuliskan kata-kata yang sama. Sampai pada akhirnya pemerintah setempat menutup tempat itu untuk sementara waktu dan membuat larangan dan menjaga ketat agar tidak terjadi lagi bunuh diri di sana dengan cara yang sama. Saudara yang terkasih nama Tuhan, adakah Tuhan yang peduli kepada saya? Adakah Tuhan yang mengasihi saya? Ataukah tidak ada lagi orang yang peduli kepada saya? Di tengah-tengah pandemi ini banyak mungkin orang berpikir bahwa tidak ada lagi orang yang mengasihi dia, tidak ada lagi orang yang peduli kepadanya. Saudara salah kalau saudara berpikiran demikian. Kita masih punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita masih punya Tuhan yang peduli kepada kita. Bukan hanya peduli, Dia juga Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh menemukan nubuat Yesaya tentang dia menubuatkan tentang Yesus Tuhan. Ia akan disebut sebagai Sang Immanuel. Dan saudara tahu Immanuel artinya adalah Allah yang menyertai kita. Bukan hanya Allah yang turun menjenguk atau menemui kita, tapi Allah menyertai kita. Allah turut hadir dalam kehidupan kita. Yesaya pada pasal 7 ayat 14. Dan kalau kita membaca kitab Matius 1 ayat 23, perihal kelahiran Tuhan, penulis Injil Matius berkata bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya, bahwa Yesus itu adalah Sang Immanuel. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Jadi ketika saudara berkata sama seperti penulis kitab yang kita baca tadi, yaitu Pemazmur pada pasal 42 ini, bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan ada di dalam setiap laku hidup kita kalau kita memang benar-benar peka terhadap kehadirannya. Dia Allah yang menyertai kita. Tapi terkadang memang kita tidak merasakan, karena kita terkadang salah memahami kehadirannya. Kita selalu berpikir bahwa Allah hadir berarti segalanya beres, bahwa Allah hadir berarti semuanya akan tercukupkan dan bahkan menjadi kaya raya, berkelimpahan. Padahal bukan demikian maksudnya. Sebenarnya kehadiran Allah bukan hanya sekedar bahwa yang lemah akan mendapatkan kekuatan, atau yang berkekurangan menjadi berkelimpahan secara seketika. Bukan demikian saja tentang kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu berarti dalam seluruh kehidupan kita Dia hadir dan menolong kita. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kita, Dia pun hadir. Di tengah-tengah pergumulan kita, pergumulan dunia ini, Dia pun hadir. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itulah yang dikatakan Alkitab kepada kita. Jadi jika engkau merasakan pergumulan hari ini, bukan Tuhan tidak peduli, tapi bahkan Tuhan juga melihatnya. Tuhan merasakan apa yang kau rasakan. Merasakan kesulitan,
yang engkau rasakan, berarti kita tidak pernah sendiri menanggung apa yang kita rasakan ini. Kita tidak pernah sendiri merasakan susah. Kalaupun kita harus merasakan kesulitan, tantangan, dan pergumulan, sesungguhnya Tuhan pun ada bersama kita di dalam situasi itu. Dan Dia akan memberikan kita kemenangan melewati semua itu. Penulis Ibrani pada pasal 4 dikatakan begini pada ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan pergumulan kita. Dia turut merasakan kesedihan yang Anda rasakan dan juga kesedihan saya. Kekurangan-kekurangan yang kita saat ini rasakan, sebenarnya Tuhan bukan tidak peduli. Bahkan Dia turut bersama dengan kita merasakan semua itu. Itulah sebabnya kita masih memiliki kekuatan melewati pergumulan itu. Itulah sebabnya kita masih memiliki kekuatan melewati masa-masa pandemi ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, rasakanlah pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dengan selalu berdekat kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami untuk memberikan kami kekuatan pertolongan. Ketika kami lemah, bahkan juga Engkau merasakan kelemahan kami. Ketika kami susah, Engkau turut merasakannya. Sehingga tatkala kami bersama-sama dengan Tuhan, kami pun mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga bagi mereka yang sakit, biarlah mereka disembuhkan. Yang lemah, biarlah mereka juga dikuatkan. Yang berkekurangan, biarlah mereka juga dicukupkan dan diberi kelimpahan. Sepanjang hari ini, semua anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah pagi ini, biarlah kami semua menjalani hari dengan penuh pertolongan kasih sayang, berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Hiduplah kami jadi hidup yang berkemenangan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita beraktivitas hari ini dengan pertolongan Tuhan. Percayalah, engkau masih punya Tuhan yang peduli, yang menyertai engkau, memberkati engkau. Tuhan memberkati saudara. Amin.